Oke. Oke. Baik, terima kasih untuk Pak Boas dan Bu Ria. Saya ingin mengucapkan selamat datang untuk semuanya, teman-teman semuanya, Bapak Ibu Atomians yang hadir dalam acara online seminar malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Eka Diputra. Mungkin dari teman-teman masih banyak yang belum tahu. Jadi nama saya Eka Diputra dari Jakarta. Malam ini sebagai moderator pada Zoom hari ini. Saya ingin memberikan kesempatan dulu untuk teman-teman, khususnya para upline, yang telah mengajak atau menginvite para membernya atau yang baru join ke acara online Zoom malam ini. Dipersilakan, boleh dari siapa dulu untuk para upline? Cik Lili, kenalin dulu Cik Lili, timnya. Hmm. Halo, halo. Halo. Sebentar. Ini lagi nggak bisa buka. Lagi sementara pakai handphone dulu, tapi nggak kelihatan. Sambil nunggu laptopnya belum muter. Selamat datang teman-teman Atomian semuanya yang grup dari Mercy Cirebon Center. Selamat mengikuti acara pada malam hari ini. Manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan ini supaya bisa benar-benar mengerti tentang protein bagi kehidupan kita. Yuk silakan ya teman-teman. Baik, ada lagi untuk upline yang lain. Masih dipersilakan untuk waktunya menyapa member yang baru join ataupun yang baru di-invite ke acara Zoom malam ini. Ya, saya mau menyambut Ibu Velina. Ibu Velina baru pulang dari Australia, Aussie. Kami bertemu dengan Ibu Velina di Sydney. Kami berkenalan di kereta api, kemudian kami ngobrol-ngobrol, ngopi bareng, dan akhirnya Ibu Velina bergabung di Atomi. Selamat datang Bu Velina. Senang Ibu Velina bisa gabung di acara pada malam hari ini. Baik, Eka, ada lagi? Ya, Eka dari tim Eka tuh Kak, ada Kamuti, iya Vidi betul. itu pada baru masuk tuh ya. Selamat Iya, datang buat timnya Eka yang baru ya, baru pertama baik. kali ikut. Selamat datang. Setiap hari Senin kita akan ada terus Zoom seperti ini. Nanti bisa belajar banyak. Ya, yang nggak saya sebutin saya soalnya ini orangnya banyak nggak kelihatan semua. Pokoknya selamat datang semua ya. Thank you. Ya, thank you ya untuk grup Eka sendiri yang sudah hadir, khususnya untuk Kak Vidiana dan juga untuk Kak Nonik Shirley, kemudian Kak Muti ya, dan juga Kak Nita. Thank you banget. Ini para Atomians yang juga baru join dengan grupnya Eka. Itu sekilas cerita, saya kenal mereka semua itu melalui saya live di TikTok. Akhirnya kenal dengan mereka dan saya senang sekali menyambut mereka semua dalam keluarga besar Atomi kita. Thank you banget yang sudah hadir. Kemudian dipersilakan, masih adakah upline yang akan menyapa? Untuk Evita sama Pak Timo, selamat bergabung di Zoom ini. Zoom ini bagus banget loh. Kita bisa kita bisa dengerin manfaatnya banyak sekali. Oke. Oke, Bu Leoni, ini maksudnya Pak Timo tadi bukan Pak Timo Byun ya, leader Korea kita, tapi Pak Timo Timo saudaranya Tomasoa. Bu Leoni dari Depok. Ya, Ya, Ya. ingat aja Pak Boas. ya. Di Depok. Baik, apakah masih ada? Jika sudah tidak ada, akan segera kita mulai.
Oke, baik. Kalau begitu, mari kita bisa mulai ya untuk acara online Zoom seminar pada malam hari ini. Kami biasa di Atomi selalu mengawali dan mengakhiri setiap kegiatan dengan bersama-sama membacakan moto perusahaan. Oke, buat teman-teman, boleh kita siapkan tangan kanan kita dulu bersama seperti ini. Tangan kanannya, nanti saya akan kasih aba-aba. Untuk saat ini boleh yang sedang di-mute, boleh dibuka untuk sound-nya. Nanti saya kasih aba-aba. Oke, dipersilakan 3 detik dulu, silakan untuk dibuka sound-nya dulu. Oke, jika sudah siap, mari kita mulai ya. Saya beri aba-aba. 3, 2, 1. Menghargai semangat, menciptakan visi, mengikuti keyakinan, melayani dengan kerendahan hati. Ayo, bisa. Ya, thank you banget buat semuanya. Boleh untuk audionya di mute kembali. Kemudian untuk rules Zoom meeting malam ini, nantinya jika teman-teman ada pertanyaan, boleh disampaikan di kolom chat. Nanti seusai presentasi, nanti kita baru buka sesi Q&A, tanya jawab. Oke, baik. Kalau begitu, saya akan mempersilakan untuk speaker kita malam ini. Namanya Bu Christine Angela. Dia adalah seorang ahli nutrisi, ahli gizi, sales master. Dipersilakan untuk Bu Christine. Halo, thank you Eka. Terima kasih Ibu Ria dan Pak Boas. Thank you untuk leader-leader tim saya juga yang udah datang dan member semua yang sudah menyempatkan untuk hadir di acara kita malam ini. Kebetulan hari ini adalah kesempatan Christine untuk kembali sharing kepada teman-teman semua tentang gizi dan kesehatan. Nah, kemarin kita habis meeting untuk apa yang mau kita angkat gitu di dalam topik hari ini. Jadi hari ini topiknya adalah protein for life. Terus nomor 3 akan membuat kalian melongo. Jadi simak dan kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Nanti kita akan bahas berikutnya, oke? Nah, ini saya perkenalkan dulu untuk tim milenial yang merancang acara dan tema hari ini sampai ke ide judul dan lain sebagainya. Di sini ada Eka, ada Maggie. Maggie, halo Maggie. Mana Halo. Maggie? Ya. Halo. Terus ada Kevin, terus ada saya. Oke. Nah, sebenarnya ini bentuknya sharing aja ya. Jadi aku bakal berusaha menggunakan bahasa yang paling mudah dimengerti. Semoga teman-teman bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi what make you you is you gitu ya. Maksudnya kayak kita semua pada awalnya tuh belum berbentuk diri kita masing-masing. Pada awalnya kita semua tuh cuman terbentuk pada satu titik kecil doang yang sorry, suaranya dari mana ya? Kedengeran ya? Oke. Jadi kita cuman terbentuk dari satu titik kecil yang kita tuh bahkan nggak kasat mata. Itu disebut juga dengan sel. Nah, sel ini adalah level terkecil dari sebuah organisme. Kita nih udah jadi manusia, teman-teman. Makhluk manusia ini, kita itu disebut juga dengan organisme. Nah, tapi sebelum jadi organisme, kita itu ada tahapan level of organisme. Yang paling kecil adalah sel. Jadi dari waktu spermatozoa ketemu sama sel telur ibu kita, itu kita terbentuk hanya satu sel. Titik kecil yang nggak kelihatan, kayak bakteri atau virus itu kan nggak kelihatan ya teman-teman. Nah kita pun begitu awalnya, kita nggak kelihatan. Nah tapi bagaimana kita akhirnya bisa bertumbuh dan membentuk suatu organisme itu dari sel itu membentuk sebuah jaringan. Dari jaringan itu akhirnya terbentuklah organ. Jadi sel yang berkembang biak nih jadi banyak gitu ya, itu jadi jaringan disebutnya. Setelah jadi jaringan, kumpulan dari jaringan-jaringan ini itu dibentuk menjadi organ. Setelah jadi organ, kumpulan akan organ-organ itu membentuk suatu sistem organ.
gabungan dari semua sistem organ itu baru bisa membentuk suatu organisme. Itulah kita. Nah, sekarang banyak dari kita yang sebenarnya tuh nggak realize bahwa kita sebenarnya bisa menjadi kita, pada akhirnya bisa menjadi organisme karena satu titik sel kecil itu hidup. Jadi dari waktu kita di dalam kandungan ibu kita itu hidup, baru bisa berkembang menjadi jaringan, teman-teman. Tahu nggak sih kalau syarat hidup itu sebenarnya simple. Harus ada makanan, harus ada oksigen. Itu syarat kehidupan yang paling mendasar. Nah, tapi kita nggak tahu kan, maksudnya ketika mungkin ada yang nggak sadar gitu, sebenarnya apa sih yang si titik sel kecil itu makan gitu. Yang dimakan sama, ya jadi di sini aku kasih perumpamaan, teman-teman bisa lihat di layar masing-masing. Itu ada akuarium kecil, dan di dalamnya ada 1 ekor ikan. Nah, 1 ekor ikan itu ibarat dengan sel kita. Di dalam sel itu ada inti sel, dan inti sel itu harus makan, teman-teman. Nah, teman-teman tahu nggak makanannya si inti sel itu apa? Ya, faktanya, ini saya searching di Google biar teman-teman bisa baca juga. Rata-rata tubuh manusia itu terdiri dari 30-40 miliar sel. Artinya, sel ini bukan lagi hanya satu titik sel yang perlu dikasih makan dan diperhatikan di dalam tubuh, di dalam rahim ibu. Waktu ibu mengandung kita, ya itu kita dikasih makan tuh sangat hati-hati, teman-teman. Bahkan obat-obatan pun nggak boleh sembarangan. Tapi ketika kita berdiri sendiri, kenapa kita nggak berpikir bahwa kita juga harusnya sama seperti ibu hamil yang mempertimbangkan apa yang masuk ke dalam mulut kita, karena pada akhirnya itu akan memberi makan miliaran sel, bukan lagi cuma 1 sel doang untuk bisa hidup. Nah, jadi kalau misalnya ikan sama dengan sel, apa sih makanannya? Dan ukurannya harus yang bagaimana? Sekarang kan sehari-hari kita makan makanan pokok ya, kayak nasi, misalnya kentang, atau daging, atau tempe, tahu, itu kan semua kita sebut makanan. Tapi apakah yang dimakan sel itu disebutnya makanan? Mungkin banyak yang dari kita nggak tahu bahwa yang dimakan sama sel itu disebut juga dengan istilah zat gizi. Jadi sel nggak bisa nih, kayak ikan yang kecil ini, kira-kira makannya pelet yang besar atau pelet yang serbuk yang kecil. Yang lebih possible untuk dia makan pasti yang serbuk kecil kan, dibandingkan yang gede-gede. Nggak mungkin ikan sekecil ini bisa makan yang gede gitu. Nah, begitu juga dengan sel miliaran yang ada di dalam tubuh kita. Dia tuh nggak bisa makan apa yang seperti yang kita masuk ke dalam mulut, misalnya nasi. Nah, tapi di dalam sel kita, dia itu makannya nggak bisa nasi. Mesti makannya itu glukosa, teman-teman. Nah, itu ada prosesnya. Bagaimana dari makanan yang masuk ke mulut kita sampai bisa menjadi serbuk kecil yang bisa dimakan sama sel, itu ada prosesnya, guys. Nih ya, aku ceritain. Nah, jadi zat gizi itu sebenarnya apa? Zat gizi itu sebenarnya adalah makanan terkecil yang bisa dimakan sama inti sel kita. Kalau misalnya dia belum menjadi zat gizi, maka sebenarnya percuma dan sia-sia kita makan. Jadi kita makan pun inti sel kita tuh nggak akan dapat makanan itu. Jadi zat gizi itu terdiri dari 2 part yang paling besar. Itu adalah makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien itu ada 3, teman-teman mungkin biasanya mengenal dengan istilah karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat, zat gizinya itu di dalam tubuh disebut juga dengan glukosa. Kalau protein, di dalam tubuh kita, itu zat gizinya disebut juga dengan asam amino. Sedangkan kalau lemak, itu ada 2. Kita akan membutuhkan dalam bentuk gliserol dan asam lemak esensial. Terus, untuk mikronutrien, itu juga nggak kalah penting dan itu banyak banget. Kita seringnya cuma tahu makanan pokok, terus lauk pauk. Tapi kita cuma makan 1 sendok sayuran misalnya di piring kita, dan itu nggak cukup, teman-teman. Karena setiap hari kita butuh banyak sekali pekerja. Jadi kalau misalnya yang karbohidrat, protein, lemak itu kita butuh makro, butuh banyak, butuh besar, itu seperti kita membangun rumah, kita butuh batu batanya, kita butuh pasirnya, kita butuh dalam jumlah yang besar untuk membangun sebuah rumah.
tetapi kita juga tetap membutuhkan orang untuk mengerjakan, membangun rumah itu, yang kita sebut juga di dalam tubuh kita sebagai enzim dan hormon. Dan untuk mengaktifasi enzim dan hormon, itu perlu sekali mikronutrien, guys. Nah, mikronutrien ini itu terdiri dari vitamin dan unsur hara. Jadi mineral. Kayak vitamin itu banyak banget, ada A, D, E, K, B kompleks, termasuk biotin, termasuk asam folat, itu B1 sampai 12 semua kita perlu setiap hari. Vitamin C dan vitamin B yang larut air itu tubuh kita nggak bisa simpan. Karena penyimpanan di dalam tubuh manusia itu, penyimpanannya hanya bisa menyimpan lemak. Jadi dia hanya bisa menyimpan yang larut dalam lemak. Kalau larut dalam air itu kita nggak bisa tersimpan. Pasti perlu setiap hari konsum dari luar. Gitu. Jadi vitamin B dan C itu necessary, harus ada setiap hari. Dan bersyukurnya vitamin B itu banyak dan kaya sekali di protein. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang kekurangan protein, biasanya umumnya juga pasti kekurangan vitamin B dan anemia gitu. Nah, terus udah gitu pernah lihat tabel kimia ini? Tabel kimia ini itu kurang lebih semuanya sebenarnya kita butuh. Tetapi yang sering kali kita dengar itu cuman iron, kayak zat besi, terus misalnya natrium atau magnesium itu yang paling familiar, atau potasium. Padahal kita masih perlu kromium, kita masih perlu mangan. Tapi istilah itu nggak sering kita dengar, tapi semua kita perlu gitu. Zinc kita perlu, dan masih banyak lagi gitu. Oke, terus sekarang aku mau kasih lihat nih teman-teman. Di sini ada gambar gunting. Nah, gunting ini semua punya fungsi yang berbeda seperti yang teman-teman bisa lihat. Yang biru ini gunting kertas anak-anak. Ya, kalau salah aja positionnya maka dia nggak bisa gunting kertas kan. Terus gunting kuku. Terus di sini ada gunting ranting pohon, ada gunting buat ini rambut ya, sama gunting buat kain. Kira-kira kalau misalnya menurut teman-teman, bisa nggak sih gunting yang buat gunting gunting kertas itu, yang gunting mainan anak-anak itu, buat gunting ranting, kira-kira mampu nggak dia gunting ranting? Mungkin ada yang boleh buka mikrofon? Nggak bisa. Nggak Tidak bisa. mungkin. Nggak mungkin, ya betul ya. Jadi begitu pula dengan enzim yang ada di dalam tubuh kita. Jadi gunting ini itu ibarat sebuah enzim. Di dalam tubuh kita untuk bisa merubah nasi sampai menjadi glukosa, itu dia perlu guntingnya masing-masing. Untuk mengubah ayam, mengubah ikan, mengubah tahu, telur, tempe menjadi asam amino, itu perlu gunting yang berbeda dengan gunting yang menggunting karbohidrat. Untuk menggunting lemak, perlu gunting yang berbeda. Jadi semua enzim itu berbeda fungsi dan manfaatnya. Untuk yang protein, ini yang paling susah. Jadi teman-teman perlu tahu kalau proses untuk menggunting protein itu yang paling susah, dan ada dua fase. Fase pertama, dia harus teraktivasi di kondisi asam kuat. Yang fase gunting kedua, jadi untuk sampai jadi asam amino teman-teman, protein ini ada 2 kali pengguntingan. Yang pertama guntingnya ada di lambung, yang kedua guntingnya ada di usus. Jadi gunting yang pertama ini biasanya yang paling kita nggak sadari, dan kita juga nggak tahu apakah kondisi lambung kita itu benar-benar optimal untuk enzimnya protein ini bisa bekerja di lambung. Karena apa? Nah, ini protein ya. Protein itu adalah makanan yang sumbernya dari bisa dari hewani, bisa dari nabati. Protein itu datangnya dari daging, ikan, telur, itu kita sebut semuanya protein. Kacang-kacangan, terus ada tahu, tempe misalnya, itu juga termasuk jenis protein, dan fungsinya di dalam tubuh kita itu adalah untuk memecah makanan. Jadi dia protein juga berfungsi sebagai enzim, teman-teman. Maksudnya ada keperluannya di situ. Terus jadi protein ini banyak sekali nanti asam amino. Protein akan berubah menjadi
20 macam asam amino di dalam tubuh kita yang fungsinya berbeda-beda. Nah, beberapa fungsinya itu kayak grow and repair body tissue, dia akan memperbaiki tubuh-tubuh kita. Jadi misalnya kayak ada luka misalnya gitu, kok bisa nutup lagi, kok bisa secara otomatis dia rapat lagi, karena kita punya protein asam amino yang bisa membuat regenerasi sel terjadi. Jadi kalau orang aging, udah maksudnya kelihatan mudah tua gitu ya, dia karena regenerasi itu nggak bisa terjadi maksimal gitu. Jadi kalau misalnya dia cukup protein, udah pasti orangnya umumnya awet muda, teman-teman. Terus make hormones and brain chemical. Jadi dia sangat penting keberadaannya untuk sistem syaraf pusat. Sistem syaraf pusat kita itu terdiri dari pusat PLN, electricity, jaringan listrik, banyak kabel di situ. Dan nggak mungkin ada air kan, pasti minimal air dong. Kalau misalnya air ketemu listrik jadinya kesetrum, benar. Yang menyusun otak kita itu selain protein itu adalah lemak, teman-teman. Nah, provide energi. Jadi pada saat-saat tertentu ketika tubuh kita kekurangan karbohidrat sebagai material energi yang terbesar, maka tubuh kita juga bisa menggunakan protein dan bisa juga menggunakan lemak sebagai energi. Tapi sebenarnya sayang banget sih kalau protein sampai dipakai untuk energi, itu adalah the last opsi, karena protein itu banyak banget fungsinya. Terus dia juga akan memaintain kuku, rambut gitu ya, kulit, itu tugasnya protein semua. Build muscle seperti si Koko otot Eka ini ya, yang luar biasa ototnya, itu terbentuknya semua dari protein. Terus boosting immune system. Jadi kalau misalnya kamu mau terbebas dari sakit, mau lebih sering sehat dibandingkan sakit, ya udah jelas kamu perlu protein, karena makanan si tentara-tentara pasukan garda terdepan sistem imun kita itu adalah protein dan vitamin C. Terus dia juga akan menjaga pencernaan kita itu dalam kondisi yang optimal. Karena protein ini juga adalah sebagai mukosa. Jadi lapisan lambung kita itu juga tersusunnya dari protein, teman-teman. Oke, nah ini fakta ya. Jadi ketika gunting protein pertama itu ada di lambung, gunting itu harus aktif dengan pH lambung yang asam kuat. Namanya itu kita sebut juga dengan enzim pepsin. Nah, pepsin akan mengubah protein menjadi pepton. Nah, untuk bisa berubah menjadi pepton, dia belum jadi asam amino, teman-teman, di lambung. Dia masih jadi pepton dulu, baru nanti di usus kecil, dia akan digunting lagi sama enzim lain, namanya tripsin, baru digunting lagi pepton itu menjadi asam amino. Jadi ada 2 kali gunting, dan dia berbeda. Yang satu harus di pH asam, yang satu harus di pH basa alkali. Nah, apa di sini yang mau saya concern adalah ketika kita selama ini selalu merasa aku sakit lambung, itu udah pasti kalian kekurangan protein. Karena umumnya orang-orang yang sakit lambungnya sering itu akan selalu mengantongi antasida di dalam tasnya. Dia sering banget untuk konsumsi obat-obatan lambung yang fungsinya untuk menetralkan cairan asam pH lambung itu ke arah basa, ke arah netral, yang itu sebenarnya adalah lingkaran setan, teman-teman. Dan orang banyak sekali nggak sadari itu. Mereka cuma minum obat itu untuk merasa nyaman sesaat, tanpa mengetahui kenyataannya adalah mereka lagi harmful dengan konsumsi obat itu terus-menerus gitu. Yang mereka nggak tahu adalah ketika tubuh kita itu sebenarnya udah di-prepare sama Yang Maha Kuasa itu dengan lambung yang asam, itu dengan tujuan bukan untuk melukai kita, bukan untuk membuat kita merasa sakit dan nggak nyaman, tetapi itu asam lambung ada fungsinya, dan fungsinya banyak sekali. Bukan hanya untuk menjaga, bukan cuma untuk proteksi diri kita dari kuman dan bakteri yang masuk melalui apa yang kita makan, tetapi asam lambung ini tugasnya untuk breakdown. Tugasnya untuk melumatkan, menghancurkan makanan yang kita makan menjadi
serbuk-serbuk yang bisa dipakai sama inti sel kita yang miliaran itu. Jadi orang banyak sekali nggak tahu tentang kenyataan dan fakta ini, dan ini sangat penting. Kenapa? Karena sebelum kita bicara sampai bagaimana membangun otot atau bagaimana kita bisa awet muda, kita harus pastikan bahwa digestive system itu adalah yang paling utama gitu. Nah, selain itu, lambung kita yang asam itu tugasnya untuk penyerapan protein dan vitamin B. Jadi sama di sini ya kondisinya, asam amino si pepsin ini kan nggak bisa kerja kalau misalnya pH-nya itu lewat dari 3 ya. Dia maksimal tuh di 3 dan paling optimal itu di 1 dan 2 pH lower acid. Nah, ketika dia udah mulai geser nih, jadi pH itu ada dari angka 1 sampai 10 gitu ya teman-teman. Kalau 7 itu air putih kita tuh yang kita minum pH-nya netral. Kalau di bawah 7 itu kita sebut dengan pH asam. Semakin kecil angkanya berarti dia semakin kuat, asam kuat. Nah, semakin lewatin 7 itu semakin basa, semakin alkali. Kalau misalnya lambung kita tuh jadi kenapa bisa sampai dari awalnya kita nggak terluka dengan asam lambung, terus kok bisa kita jadinya sakit lambung? Kenapa jadinya nyeri? Itu karena mukosa lambung kita terluka, teman-teman. Jadi mukosa lambungnya itu bisa tipis. Bagaimana bisa tipis? Ketika seseorang dalam kondisi stres yang tinggi, ini ketika orang stres tinggi atau makannya nggak bagus, maka lapisan mukosa lambung itu akan terkikis dan rusak. Jadi yang awalnya asam lambung sekuat 1-2 itu tidak melukai, itu jadinya melukai. Karena normalnya di laboratorium kimia itu asam kuat pasti ada warning tegas, tidak boleh kena kulit karena mudah terbakar, mengkorosi, dan kalau ketetesan di kulit kita udah pasti kamu bakalan berlubang luka bakar. Nah, tapi lambung kita begitu hebat, kenapa dia bisa menahan asam sekuat 1-2 dan dia tetap bisa berfungsi karena ada mukosa lambung yang melindungi. Makanya kita penting sekali untuk menjaga supaya kontrol stres, manajemen, terus udah gitu jangan terlalu burning out ketika kita olahraga berlebihan karena sistem tubuh kita itu merespon stres secara psikis, secara pikiran maupun secara badan kita lagi sakit, itu respon yang dikeluarkan tuh sama. Ya, kita akan merespon dengan mengeluarkan hormon kortisol dan itu akan mengikis mukosa lambung. Gitu, teman-teman. Oke? Semoga nggak ngejelimet ya. Nah, ini kalau tanda-tanda orang kurang protein. Yang pertama, kalau misalnya kalian sakit lambung, ya udah pasti kalian pasti kekurangan protein dan vitamin B. Dan pasti kalian anemia. Itu udah temennya. Itu udah temennya. Jadi, must be care atau carilah solusi bagaimana supaya bisa selesaikan dulu problem lambungnya, pencernaannya, baru kita bicarakan the next step gitu ya. Terus kalau orang kurang protein itu pasti sering sakit karena tentara tubuhnya itu makanannya nggak dapet gitu. Jadi protein ini sangat esensial untuk sistem imun kita dan juga untuk regenerasi sel. Selain untuk bangun otot ya. Dan selain itu, kalau misalnya udah gagal regenerasi sel ya, teman-teman kan tadi kita terdiri dari 30-40 miliar sel ya. Benar? Nah, setiap organ itu ada harinya. Organ kulit itu ada harinya untuk regenerasi sel. Organ rambut itu ada harinya untuk regenerasi sel. Kuku ada harinya untuk regenerasi sel. Bahkan kayak misalnya organ-organ di dalam tubuh kita yang kita nggak lihat, mau itu jantung, lambung, semua kalau misalnya ada luka, ada lecet yang kita nggak lihat, itu semuanya bisa memperbaiki diri sendiri selama materialnya ada dan cukup. Selama batu batanya masih ada, selama pasirnya, semennya masih cukup, dan selama pekerjanya ada,
maka itu bisa diperbaiki, teman-teman. Kalau nggak bisa diperbaiki, nah ketika itulah penyakit degeneratif datang. Jadi jangan salahkan kamu kebanyakan makan gula terus kamu jadi diabetes. Nggak begitu ceritanya. Ceritanya adalah ketika organ kamu gagal untuk memetabolisme karbohidrat menjadi glukosa, nah ketika itulah kamu menjadi diabetes. Jadi bukan karena kamu makan karbohidrat in the first time, kamu makan karbohidrat nggak diabetes dari awalnya. Tapi kenapa terus in the next step terus kamu jadi diabetes gitu? Karena organ kamu yang di dalam yang nggak kelihatan itu gagal meregenerasi dirinya sehingga malfunction system. Ketika malfunction system in organ, maka terjadilah penyakit degeneratif. Begitu jalan ceritanya, teman-teman. Oke? Terus yang lainnya itu contohnya kayak hal-hal kecil yang mungkin kita tuh selalu menganggap sepele, kayak rambut rontok gitu ya, kita anggap itu tuh biasa aja, padahal itu udah pertanda, dan itu pertanda yang kelihatan yang di luar, dan harusnya kita aware sama tanda itu gitu. Jadi cuman hal sesimpel rambut rontok itu sebenarnya udah bisa menjadi sebuah pertanda bahwa kita kekurangan protein gitu ya. Nah, di sini kita kan atomian. Atomi as solution tuh bagaimana sih supaya kita bisa datang sebagai solusi untuk baik diri kita, anggota keluarga kita, ataupun teman-teman kita. Atomi tuh punya produk bagus-bagus, teman-teman. Dan nanti untuk sharing produk mungkin bisa dibantu sama leader Ria, leader Foni, leader Boas. Ini di sini kita yang pertama punya 100% pure spirulina. Jadi spirulina ini kita sebut juga dengan superfood karena dia very low in calorie tapi super rich in nutrient. Jadi sangat kaya, semakin lengkap satu jenis bahan makanan terhadap tadi kan zat gizi banyak banget ya. Satu bahan makanan kalau bisa lengkap, misalnya ada vitamin K juga, ada vitamin B juga, misalnya ada proteinnya juga, ada zincnya juga, makin lengkap tapi nggak ada kalori, itu kita semakin menyebut dia superfood. Karena kita nggak perlu banyak, kita cuma perlu satu, tapi udah bisa mengakomodasi semua yang kita perlu. Padahal kan kita perlu variasi bahan makanan karena satu jenis bahan makanan itu nggak bisa represent seluruh zat gizi yang kita perlukan sehari. Nah, terus di sini juga ada triple A protein, teman-teman. Triple A protein ini itu sudah dalam bentuk asam amino yang siap kita serap, bisa langsung dimakan sama inti sel. Jadi meskipun pencernaan kita terganggu gitu, tapi ketika kita konsum triple A protein, dia udah dalam bentuk aktif yang bisa langsung dipakai sama inti sel kita. Jadi kalau misalnya ada orang yang udah terlanjur sakit ya kan, bagaimana dia bisa kita kasih makan daging gitu ya, dia aja nggak bisa cerna gitu. Nah ini ada triple A protein di sini yang bisa langsung diserap gitu. Jadi untuk orang-orang yang sakit, triple A protein ini sangat membantu. Terus ada Finezyme. Finezyme ini adalah enzim yang tugasnya seperti gunting tadi sama, dan dibuat dari dari batang nanas ya. Dia ada enzim yang untuk guntingnya tuh udah lengkap. Gunting untuk gunting protein juga ada, gunting karbohidrat juga ada, gunting lemak juga ada, banyak. Dia punya banyak, Finezyme itu lengkap. Terus probiotics. Nah, probiotics ini necessary, kenapa? Jadi dia bukan untuk obat diare. Probiotik itu kalau yang punya anak kecil, yang ibu-ibu muda nih seperti saya, itu ngertinya dulunya pasti, oh probiotik kan buat itu, buat diare. Kalau anak saya lagi diare, dokter kasih probiotik, tapi probiotik itu bukan obat diare, teman-teman. Probiotik ini itu adalah miliaran bakteri kecil yang sangat menguntungkan dan beneficial buat kesehatan kita. Selain untuk support imun sistem kita, si bakteri kecil ini itu juga hasil metabolismenya itu adalah vitamin-vitamin dan enzim. Jadi semakin banyak varian probioticsnya, semakin banyak strain, itu semakin bagus karena hasil akhirnya si
bakteri-bakteri ini akhirnya adalah banyak sekali enzim-enzim. Terus kita juga punya color food vitamin, kita juga punya stomach health. Jadi kalau misalnya teman-teman yang punya gangguan lambung, itu di Atomy ada stomach health. Ini bisa membuat kalian lebih nyaman, juga tetap membuat pH kalian itu enggak sampai basah gitu ya. Mungkin untuk yang lebih ngerti tentang produk ini akan dibantu sharing sama leader Ria. Terus di sini ada kenapa harus Atomy? Why should I Atomy? Padahal banyak sekali loh jenis spirulina di luar sana, ada banyak merek. Kenapa probiotik harus beli di Atomy? Padahal di tempat lain probiotik banyak. Karena teman-teman tahu gak, kalau saya nih sekarang, jadi kerjaan saya banyak banget, dan terakhir ini saya lagi kerja di Sesa Indonesia. Kalau misalnya teman-teman searching tentang Sesa Indonesia, itu semua barang-barang yang terpilih. Barang-barang di sana itu semuanya pilihan. Nah, Atomy juga pilihan, teman-teman. Tapi secara harga dan kualitasnya sama, itu harganya beda banget. Kalau misalnya yang di Sesa itu ya, itu kita mau beli probiotik yang sama kualitasnya dengan yang Atomy punya, itu satu bottle isi 30 kapsul, kita punya yang brand lain, sama-sama, maksudnya bisa di-compare apple to apple gitu ya, harganya tuh 1.200.000, isinya 30. Di Atomy, itu 120 saset, itu harganya cuman, berapa ya Tante? 900.000. Jadi intinya 30 saset itu baru harganya 220.000. Kau bisa bandingin nggak? Maksudnya dari 1.200.000 sama 200.000 itu tuh gila banget gitu. Terus udah gitu, kenapa sih bisa begitu? Kenapa bisa semurah itu? Karena kita distribute-nya langsung. Kita nggak bayar toko, kita nggak bayar SPG, kita nggak bayar iklan, kita nggak bayar biaya advertising. Yang mana kalau di tempat lain semua itu dibebankan kepada konsumennya, dan di Atomy enggak. Habis itu kenapa harus yang Atomy? Kita udah pasti tahu bahwa itu produk itu kualitasnya sangat aman dan terjaga. Kita tahu bahwa kita langsung belinya ke website resmi. Secara penyimpanannya kita udah ngerti, dia udah tanpa celah, udah ada SOP-nya. Secara pengiriman distribusi kita juga udah tahu. Terus kita udah pasti dapetnya barang yang original, nggak akan dapat barang palsu. Kalau di Atomy udah ada sistem. Terus udah gitu, kenapa sih mesti Atomy, kenapa nggak yang lain? Karena ketika kita belanja di Atomy, teman-teman juga lagi menabung investasi masa depan. Jadi kita nggak akan mau kerja seumur hidup kan? Nah, bagaimana kita caranya menabung gitu ya? Selama ini kita berpikir, kalau untuk dapat 800.000 sebulan, itu kita harus kerja dulu di tempat lain, terus kita nabung ngumpulin uang sampai 450 juta di bank kita deposito, baru bisa dapat 800.000 sebulan. Di Atomy, kita dengan belanja kebutuhan bulanan kita aja, kita bisa dapat lebih dari 800.000 sebulan. Jadi, kalau menurut saya sih, itulah kenapa Atomy gitu ya. Mungkin nanti teman-teman ada lagi yang mau sharing, tapi untuk sampai saat ini segitu aja. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan boleh, kalau misalnya ada yang kurang jelas juga silakan bertanya. Saya kembalikan kepada Bro Eka. Terima kasih luar biasa untuk Bu Christine yang telah berbagi ilmu pengetahuannya dan penjelasannya sangat-sangat jelas. Terima kasih banyak. Sebelum kita memasuki sesi Q&A, pertanyaan, boleh untuk semuanya saya berikan waktu 15 detik untuk buka kameranya dulu. Nanti kita akan foto bersama. Jadi dipersilakan untuk semuanya bisa disiapkan untuk kameranya dulu. Dan mohon yang bisa untuk screenshot, mohon dibantu. Kebetulan gadget saya lagi nggak bisa. Ya, I fotoin. Oke, siap. Yuk. Oke, Teman-teman buat semuanya boleh ya dibuka kameranya ya. Ayo mari sama-sama kita foto bersama. Yuk, ada 3 halaman. Ditunggu sebentar lagi ya. Ya, ditunggu sebentar lagi ya. Oke. Udah? Nggak ada yang mau buka lagi? Halaman pertama ya? Yuk.
Yuk, boleh. Untuk halaman pertama ya. Tuh, ya. 1, 2, senyum manis, cheese. 1, 2, 3. Halaman 2. 1, 2, senyum. Halaman 3. Sorry, saya ulang halaman 2 ya. Ada yang baru buka. 1, 2, 3. Halaman 3, bentar ya. 1, 2, 3. Oke, thank you, Eka. Oke, thank you untuk leader Foni. Terima kasih untuk fotonya. Baik, boleh untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh dikirimkan via chat ya. Nanti boleh saya bantu tanyakan. Oke, ini udah ada satu pertanyaan. Mau nanya dong, tadi buat komparasi ya, di compare produknya apa namanya ya, buat bahan amunisi juga buat ajak join teman. Bagaimana ya kalau misalnya nyebut brand kan kayak kurang etis juga ya. Menurut aku sih kalian bisa compare sendiri karena kalau misalnya kayak gitu kayak gimana ya? Kayak nggak baik lah kita kalau misalnya nyebut brand lain. Cuman saya sendiri pribadi udah membandingkan. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, mungkin boleh kepo-kepoin gitu ya, maksudnya probiotik yang lain atau enggak yang paling mudah tuh compare sama brand lokal aja deh. Kita tuh kalau brand lokal tuh yang buat anak-anak itu ada banget yang paling sering dokter resepin aja sekarang harganya satu saset itu 9.000 dan dia tuh cuman 1 gram. Artinya kalau misalnya terus trennya tuh cuman 3 ya. Itu gitulah. Secara harga aja udah kalah, secara strain juga kalah. Terus dia juga masih ada sukrosanya, masih tinggi gula. Kalau di compare sama kita punya sih jauh banget sih. Baik, mudah-mudahan sudah jelas ya dijawab. Ini ada berikutnya pertanyaan dari Bu Sumawi ya. Kapan waktu yang tepat minum Tri-Active Calcium, pagi, siang, atau malam? Kalsium pagi. Pagi. Saya juga setujunya pagi. Kemudian untuk Pak Bos, jumlah sel di tubuh kita ada 30 sampai 40 miliar atau triliun ya. Tadi disebutkan miliar. Triliun ya? Ayo. Coba-coba. Ayo. Aduh, coba kita share screen lagi. Mana tadi tuh? Mari tanya. Triliun, guys. Triliun. Berarti lebih banyak ya? Iya, berarti mohon maaf ya guys, ada salah penyampaian. Intinya banyak aja, banyak banget. Ayo, boleh lagi siapa yang ingin bertanya, dipersilakan. Atau misalnya ada yang mau nanya langsung, active voice juga boleh. Apakah ada batas maksimal asupan kuning telur per minggu bagi usia parubaya? Halo. Ya, halo. Untuk yang asupan kuning telur itu sebenarnya kan banyak orang takut karena dia kolesterol katanya. Padahal sebenarnya konsumsi kolesterol itu tidak berkaitan langsung dengan apa yang kita konsumsi. Karena kolesterol itu dibikin sendiri sama tubuh kita itu fungsi organ, hati dan otak yang akan memproduksi kolesterol di dalam tubuh. Dan apa yang kita makan itu nggak kontribut banyak. Jadi kalau misalnya ada bilang ada batasan nggak kuning telur buat parubaya, sebenarnya sebanyak-banyak apa sih yang kalian bisa makan juga gitu kuning telur? Paling misalnya sehari normalnya 3 butir itu masih tolerable gitu. Terus kayak sehari misalnya konsumsi 6 butir telur itu juga masih tolerable. Kalau 20, nah itu aneh ya. Maksudnya kalau kalian cuman kebutuhan sehari-hari gitu, nggak yang benar-benar bodybuilder, itu jangan sampai segitu banyak gitu. Kayak kalau 3 butir, 6 butir itu masih boleh gitu. Malah itu bagus banget karena tinggi kolin kok.
Jadi jangan takut kalau kuning telur itu bikin kolesterol. Baik, berikutnya ya. Apakah minum triple up protein boleh setiap hari ya, atau ada jangka waktunya? Minum triple up protein boleh setiap hari, tergantung kalian juga konsumsi makanan yang kalian makan itu apa dan kegiatan aktivitas kalian apa. Jadi semuanya kembali kepada kebutuhan. Kalau misalnya udah tahu ada problem sama lambung atau kita udah tahu kita misalnya udah punya penyakit degeneratif tertentu, ya udah pasti perlu konsumsi setiap hari. Ya, menurut aku sih nggak problem kalau misalnya triple up protein itu dikonsumsi setiap hari, tapi banyaknya, jumlahnya, misalnya sehari sebanyak apa, itu maksimal 2-3 kali aja. Jadi jangan lebih daripada itu. Next, kalau terlalu banyak protein bagaimana? Apakah ada standarnya? Ya, terlalu banyak protein itu nggak bagus teman-teman, karena terlalu banyak protein itu akan membebani kerja ginjal. Jadi harus diperhatikan bahwa batasan protein untuk setiap orang seharinya itu adalah 1,5 gram per kilogram berat badan. Tetapi kalau misalnya kalian itu adalah bodybuilder, khusus misalnya seperti Eka ya yang punya kegiatan untuk membentuk muscle gitu, itu pasti perhitungannya akan jauh berbeda. Selain itu, ketika orang lagi nggak exercise, ketika dia lagi resting, itu perhitungannya juga nggak bisa sama seperti dia lagi exercise. Karena berbeda sekali kebutuhan tubuh kita ketika inactive to create muscle dan untuk kebutuhan sehari-hari itu jauh berbeda. Jadi jangan konsumsi protein dalam jumlah masif karena itu tidak perlu gitu. Tubuh kita hanya membutuhkan secukupnya. Jangan terlalu banyak. Betul, ini ada tambahan dari saya. Kalau saya pribadi karena aktif di bodybuilding juga ya, jadi untuk kebutuhan protein harian saya itu ada di 2 kali berat badan. Jadi itu untuk saya di saat lagi aktif olahraga. Tapi ketika saya lagi rest day, lagi harinya istirahat, itu saya turunin. Jadi kurang lebih di sekitar 1,7 kali berat badan itu untuk dosis kebutuhan harian. Jadi Ya, kurang lebih kira-kira begitu. ya. Kalau untuk orang normal sehari-hari itu sebenarnya di 0,8 sampai 1,2 aja itu juga udah cukup per Betul. kilogram berat badan ya, teman-teman. Oke. Oke, kita lanjut next. Tadi dikatakan bahwa sakit lambung dapat diakibatkan kurangnya protein dalam tubuh juga karena stres. Apakah kita harus memakan makanan yang mengandung protein langsung atau mengkonsumsi produk atomi? Apakah yang dianjurkan produk atominya? Coba boleh Ya. dijawab yang ini dulu. Oke, kalau untuk problem lambung itu kita udah pasti harus perbaiki dulu digestive system, itu udah nomor 1, karena tanpa digestive itu benar maka tubuh kita juga akan sulit sekali untuk mendapatkan asam amino ya, kayak yang tadi teman-teman semua udah lihat dan saya sharing. Terus kalau misalnya mau tanya sebenarnya lebih bagus mana sih? Yang paling bagus adalah kita konsumsi makanan kita sehari-hari, karena kayak model suplemen itu kita sebutnya dengan nutrition korektor. Jadi kalau misalnya secara makanan kita udah cukup, kita nggak perlu untuk konsumsi suplemen. Tetapi masalah problemnya sekarang adalah apakah di orang modern zaman sekarang ini itu cukup. Padahal standar cukup itu adalah minimal 3 bowl sayur yang masing-masing bowl itu 100 gram dengan jumlah warna minimal 5 macam warna satu bowl. 3 kali, jadi 3 bowl. Dan kalau untuk yang jumlahnya optimum sampai kita udah pasti make sure nggak akan kekurangan, itu yang tadi minimum ya teman-teman. Kalau mau yang optimal, kita minimal 10 bowl satu hari. Jadi makanya ada, kalau untuk yang healthy people, mindfulness, mereka itu udah ngerti membuat smoothies, sayuran. Jadi bukan jus buah ya. Buah itu tinggi gula teman-teman. Tetapi yang kita mau adalah nutrien dari sayur, bukan dari buah. Jadi untuk orang-orang yang udah menjalani pola hidup sehat, mereka udah ngerti tentang slow press juicer yang masukin sayuran dan nanti langsung jadi 1 gelas doang gitu.
yang paling bagus mana? Yang paling bagus ya yang dari makanan gitu. Jadi kalau misalnya mau nanya protein paling bagus dari mana, ya udah pasti dari makanan. Masalahnya makanan yang kita makan ini juga udah banyak sekali kan. Terus macem-macem, pengolahannya juga macem-macem. Kalau misalnya mau di-compare produk dengan Atomy, tadi kita punya spirulina, kita juga ada triple A protein. Oke. Lanjut Gitu. ya. Next, ada teman yang sakit perut karena gangguan MAH dan dia tempelkan koyo bisa sembuh. Yang ingin saya tanyakan ini sugesti ataukah memang benar ada pengaruhnya? Terima kasih. Ya, kalau misalnya orang sakit perut itu kan banyak faktor ya. Kayak misalnya bisa sakit perut karena misalnya salah makan, bisa sakit perut karena juga memang ya tadi mukosa lambungnya juga terkikis. Nah, jadi sakit perut itu juga banyak banyak sekali reasonnya. Nggak bisa kita karena dia simptom atau tanda gejalanya itu sakit perut terus kita langsung mendiagnosa dia dengan satu jenis penyakit gitu. Nah, terus untuk koyo itu kan dia isinya essential oil. Nah, essential oil ini memang bersifat terapeutik. Jadi dia memang memiliki sifat untuk jadi apapun yang meresap ke kulit, apapun yang kita hidup, yang kita inhaler ya, maksudnya kalau misalnya kita hidup ke hidung ataupun kita oleskan di kulit kita, itu akan masuk semuanya ke pembuluh darah dan bereaksi terhadap sel-sel di dalam tubuh kita gitu. Jadi kalau misalnya dia bilang saya terus merasa enakan setelah tempel koyo, itu karena memang bermakna terapeutik gitu. Dia memang berfungsi untuk membuat membuat meredakan simptom itu gitu. Selama memang connectable ya. Jadi nggak mungkin semua penyakit sakit perut bisa diobati dengan tempel koyo. Mungkin gejala yang dirasakan dengan sakit perut itu memang relate dengan efek essential oil yang dibawa oleh si koyo gitu. Makanya dia bisa rilis. Jadi itu bukan faktor sugesti sih. Menurut aku memang essential oil itu memang bermanfaat terapeutik. Oke. Baik, kita next. Kalau minum hemohim lambungnya justru menjadi sakit. Salahnya di mana ya? Oke, nah untuk ini saya belum pernah tes pH-nya hemohim itu berapa, tapi kalau misalnya dalam kondisi kita lagi sakit emahnya kambuh, itu udah pasti kan mukosa lagi tipis. Terus pas lagi kita kondisi asamnya kuat, terus kita konsum apapun, meskipun itu bukan hemohim, umumnya akan men-trigger pengeluaran pengeluaran cairan lambung. Jadi ketika kita mulai makan aja itu cairan mulut itu ya kayak kelenjar-kelenjar itu akan aktif. Jadi bukan selalu karena apa yang kita makan, tetapi ketika kita makan maka ada sebuah respon dari tubuh kita untuk masuk ke fase siap cerna. Dan fase siap cerna itu pasti akan mengeluarkan dan mengaktifasi seluruh kelenjar-kelenjar, baik itu di mulut langsung kemecer gitu ya misalnya, atau di lambung. Dia juga akan langsung mengeluarkan asam jauh lebih banyak ketika kita mengkonsumsi sesuatu. Jadi nggak perlu itu konsumsi hemohim, mau kita masukin makanan apapun, umumnya kalau lagi kambuh, sakit mah kita lagi stres tinggi, pasti akan men-trigger lambungnya jadi terasa sakit. Oke. Untuk next, mau tanya untuk yang vegetarian kan nggak boleh makan daging. Jadi untuk memenuhi kebutuhan protein diganti dengan kacang-kacangan seperti tahu, tempe, tapi keseringan konsumsi kacang-kacangan jadinya asam urat. Jadi solusinya bagaimana ya? Oke, nah kalau misalnya memang dengan asam urat itu banyak juga nih persepsi. Jadi asam urat itu karena ada perubahan purin menjadi perubahan dari si protein itu menjadi purin dari metabolismenya protein sendiri di ginjal. Nah, itulah yang membuat orang menjadi asam urat. Tetapi ketika orang tadi ya aku bilang asam urat itu juga salah satu gejala degeneratif. Jadi ketika dia udah experience penyakit atau udah ada asam urat, itu udah pasti sistem organnya udah terganggu. Nah, bagaimana caranya orang vegetarian ini bisa tetap mendapatkan protein yang cukup? Itu
agak berat ya sebenarnya. Protein itu kan vegetarian itu sebenarnya masih tergantung ya vegan atau vegetarian. Kalau masih ovo-lacto berarti dia masih bisa memenuhi protein itu dari telur, masih bisa mendatangkan protein tuh dari yang jenis lainnya gitu. Kayak misalnya susu juga masih ada proteinnya. Terus kalau di Atomi kita juga punya pure spirulina, dan produknya Atomi yang ini triple A protein itu juga kan nggak ada dagingnya, dia kan susu ya, dan memang ada kacang-kacangan juga. Jadi coba dulu, kita nggak bisa langsung bilang semua makanan itu menyebabkan asam uratnya langsung naik gitu ya. Kita harus coba dulu praktis, coba misalnya 2 minggu atau 1 bulan, terus kita sembari cek apakah dengan kita makan ini terus asam urat naik, apakah makan ini asam urat naik gitu. Karena agak agak tricky ya kalau misalnya memang mau vegetarian, ya paling kalau dari Atomi sih bisa dibantu pure spirulina. Mungkin nanti kalau produk lainnya ada, boleh leader Lia mungkin bisa membantu ya jawab. Oke. Mari kita next untuk berikutnya. Kalau sakit perut GERD, apakah bisa dianggap kurang protein ya? Thanks. Oke, kalau misalnya orang itu terus-menerus sakit lambung, itu bisa dianggap kurang protein. Tetapi kalau hanya 1-2 kali ya, kita nggak bisa bilang dia kurang protein. Tapi kalau udah terlalu sering menahun, terus-menerus, lihat tanda-tanda yang lain. Apa rambutnya rontok nggak? Terus udah gitu gimana kukunya mudah patah nggak? Terus udah gitu bagaimana kulitnya? Apakah kulitnya rash atau suka gampang alergi? Atau misalnya pertanda lainnya lagi dia sering sakit nggak gitu? Misalnya kena penyakit infeksi berulang nggak? Misalnya batuk pilek, sebentar-sebentar batuk pilek, sebentar-sebentar batuk pilek, ya udah pasti dia kurang protein. Setuju. Mari next. Bedanya sakit MA sama lambung, sakitnya bedanya apa ya? Apa sama? Ya. Sakit MA itu ya adalah sakit lambung, teman-teman. Jadi lambung ini itu kalau istilah medisnya kita sebut dengan gastro. Nah, kalau seorang sakit MA itu disebutnya gastritis. Jadi sakit MA itu adalah sakit lambung gitu. Oke, baik. Kalau asam lambungnya lagi tinggi, minum produk Atomi yang mana selain Finzyme ya? Oke, kalau asam lambung lagi tinggi, minumnya produk yang pertama Stomach Health, yang kedua probiotik. Stomach Health dan probiotik. Ada lagi yang mau bertanya? Dipersilakan. Kalau balita kurang protein, produk Atomi yang cocok untuk itu apa ya? Jarang sekali balita kurang protein karena umumnya balita itu konsumsi susunya sangat rutin. Selain itu, kenapa dia bisa kurang protein? Apakah karena tanda gejala yang sering sakit itu? Belum tentu anak ini kurang protein, tapi kalau memang dia kekurangan protein, itu kita harus telusuri dan asesmen lebih lanjut karena itu kan balita. Kalau balita itu kebutuhan proteinnya itu sangat sedikit. Jadi kalau misalnya di kita 1 kali makan itu 1 butir telur, sebenarnya protein di anak kecil itu setengahnya juga sebenarnya dia udah cukup gitu. Jadi kalau sampai dibilang anak ini kurang protein, padahal balita ini juga masih konsumsi susu ya, itu sebenarnya menjadi pertanyaan sih. Ya kalau menurut saya nggak bisa kita langsung diagnos bahwa balita ini kurang protein. Oke, baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Ini search di Atomi Shopping Mall, nggak ada tulisannya. Tulisannya Stomach Health, bukan. Ini yang shopping mall Indonesia ya. Kalau Iya, Stomach kayaknya. Health itu ada di pre-order Korea. Jadi harus Oke. coba hubungi leadernya masing-masing. Iya, Indo. Oh, oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Dipersilakan. Sudah.
Baik, saya beri waktu ya jika oh masih ada ternyata. Hemoin boleh dikonsumsi anak 2 tahun? Kalau nanya saya sih bilangnya boleh, soalnya anak saya udah konsumsi dari umur 8 bulan. Hmm. Tapi kalau nanya jurnal sama peneliti-peneliti sih pasti bilangnya perlu diteliti lebih lanjut karena hasil penelitian belum cukup banyak untuk menentukan apakah anak-anak boleh konsum atau enggak. Tapi kalau anak saya, Hana, itu udah konsumsi dari baby banget gitu dan bagus untuk dia. Ya. Ya emang tapi takarannya dikit banget ya, nggak sampai kayak 1 saset gitu, enggak. Bagi 2 takarannya? Apakah Kalau dibagi 2 aku, takaran? kalau aku 1 sendok teh sih Hmm. buat anak-anak udah cukup. Dia kan di dalam 1 saset 20 mili. Kalau sendok teh itu cuma 5 mili, jadi cuma 1/4. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? 5 mili oke. Baik, saya beri waktu ya. Jika sudah tidak ada yang bertanya, nanti saya beri kesempatan untuk para leader yang ingin menambahkan atau juga para peserta yang ingin sharing-sharing ya. Ini ada lagi, kalau sering makan gorengan dan santan sebaiknya minum apa? Oke, kalau makan gorengan, aduh, kalau makan gorengan sebaiknya minum apa? Ini maksudnya tujuannya kenapa mau tetap slim kah dengan makan gorengan santan atau supaya apa kan kalau kebanyakan minyak kita mual muntah gitu ya kayak tujuannya maksudnya untuk apa gitu? Apakah dengan makan gorengan itu memberi dampak apa gitu? Maksudnya rasa nggak nyaman seperti apa dan perlu solusi seperti apa gitu. Karena kalau misalnya kita makan gorengan dan kebanyakan santan dan nggak memberi experience ke kita yang nggak enak gitu, ya nggak perlu konsumsi apa-apa. Betul. Oke, baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Dipersilakan. Sedikit Gorengan identik dengan menambahkan, omega 6 ya, ya maka aku perlu sedikit konsumsi omega 3. menambahkan aja, Ah, Ya, mungkin karena pertanyaannya itu mungkin tahu kalau makan gorengan dan santan-santan itu bisa mengganggu kesehatan kardiovaskuler. ya. Nah, kalau ke situ yang ditakutkan ya solusinya omega 3. Tetapi lebih baik gorengan-gorengan itu dikurangin lah, itu nggak bagus ya. Apalagi Ya. kita menggoreng dengan palm oil. Karena palm oil ini mengakibatkan menumpuknya plak-plak di jantung ya. Jadi teman-teman kita yang sudah sadar kesehatan sebaiknya kita mengurangi goreng-gorengan ya, santan-santan sekali-sekali boleh, tapi sebaiknya kita kurangi. Dan kita di Atomi punya omega 3 yang sangat bagus. Ada beberapa jenis omega 3, ada omega 3 Alaska, ada omega 3 RTG. RTG ini kemurniannya tinggi dan buat para vegan kita ada juga omega 3 algae yang bahan dasarnya dari rumput laut. Ya, jadi nanti teman-teman bisa tanya apply-nya masing-masing. Juga untuk anak-anak kita ada kit omega 3 ya, yang ini anaknya Christine rutin dari dulu ya. Karena selain asupan protein kita juga perlu asupan omega 3. Ya, Ya. itu saja. Thank you. Ya, thank you. Oke, Kalau terima aku mau kasih, Bu. nambahin tentang santan. Kalau misalnya santan itu nggak dipanasin berulang-ulang, sebenarnya santan itu bagus banget teman-teman buat kesehatan kita. Jadi santan itu bukan musuh kita. Santan itu justru merupakan salah satu sumber lemak yang paling bagus. Terus udah gitu, kalau misalnya palm oil, saya setuju ya, palm oil itu dalam proses penyulingannya itu banyak sekali penambahan zat kimia dan itu berbahaya buat kita. Bukan cuman untuk penumpukan plak-plak, tapi palm oil itu memang mengerikan juga ya kalau ngerti, maksudnya kalau tahu perjalanan dia sampai menjadi minyak
yang bisa dikonsumsi itu sangat mengerikan. Jadi lebih baik opsi yang paling merakyat tuh ganti aja dengan coconut oil daripada palm oil. Oke, baik. Kita next. Berapa lama hemohim setelah dibuka sasetnya bisa disimpan dulu atau harus segera dihabiskan? Saya nggak pernah saranin sesuatu itu disimpan-simpan kalau udah dibuka ya, karena akan merusak kualitasnya. Selain itu bisa menyebabkan kontaminasi silang gitu. Jadi sebaiknya setelah dibuka habiskan. Maksudnya buat dioleskan ke luka atau iritasi gatal-gatal, apakah bisa gitu? Oh, bisa lah kalau untuk itu oles. Mungkin penyimpanannya jauh lebih tertib aja ya, lebih disiplin kayak ditutupnya atau masukin kulkas gitu. Kalau untuk oles sih masih oke, cuman kalau untuk konsum kayaknya kurang ya. Lebih baik langsung aja sih menurut aku daripada disimpan. Mau nanya dong, untuk anak usia 2 tahun ada osteokondrona atau tumor tulang, bagusnya kasih apa ya, Bu? Wah, Ini. aduh kalau misalnya udah untuk anak kecil, udah problemnya sampai dengan tumor, itu menurut aku sih nggak bisa hanya dengan produk ya, kayak pengobatan itu necessary. Terus kalau hemohim itu aku yakin akan membantu, tetapi dia itu bukan obat dan kita nggak bisa overclaim itu sebagai pengobatan. Tetapi hemohim itu penelitiannya memang dia meningkatkan natural killer cell. Natural killer cell itu adalah sel imun kita yang tugasnya salah satunya adalah untuk menghancurkan sel tumor. Jadi menurut aku sih dia perlu hemohim sih yang utama. Baik, ada lagi? Jika sudah tidak ada, nanti kita akan masuk sharing dari leader ataupun para peserta, dipersilakan. Saya beri waktu 15 detik ya. Jika tidak ada yang bertanya lagi, nanti kita tutup sesi Q&A-nya. Ayo, yang masih mau bertanya, yang bingung silakan. Boleh nambahkan satu hal? Oh, boleh Pak, silakan, boleh. Sorry, off camera ya. Ya, nggak apa-apa Pak. Ya, tadi saya nanya soal asupan maksimal per minggu untuk parubaya. Itu kaitannya dengan ada dokter yang dulu mengatakan untuk parubaya kuning telur maksimal 3 butir. Tapi ada juga dokter yang lain yang sebaliknya boleh tiap hari. Jadi ada kontroversi di situ. Makanya itu agak membingungkan buat beberapa ini ya, kalangan awam ya. Tapi cuma nambahin aja. Oke, thank you. Boleh izin juga saya menambahkan, kalau saya pribadi memang kebetulan sangat komitmen juga akan healthy lifestyle. Jadi jika untuk telur kuning itu saya menyarankan untuk usianya udah mungkin 35 ke atas. Saya selalu menyarankan kalau dia mau konsumsi setiap hari itu sehari maksimal 2 butir kuningnya cukup. 2 butir, tidak boleh lebih. Apalagi dia misalnya untuk mengkonsumsinya itu bisa rutin yang setiap hari, saya menyarankan per harinya 2 butir. Tapi kalau misalkan contoh dalam 1 minggu, dianya kayak konsumsi kuningnya itu jarang-jarang, nah itu nggak apa-apa, sekali konsumsi agak banyak nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia bisa rutin, itu sehari maksimal 2 butir. Saya pribadi, saya itu hampir setiap hari ada nyentuh telur, tapi saya bukan fans banget sama telur. Tapi saya pribadi saya rutin konsumsi 1-2 butir. Meskipun usia saya sekarang masih 32 dan alhasil tidak terjadi apa-apa sih, justru makin sehat ya. Jadi ya, kalau boleh menambahkan saya menyarankan sehari cukup maksimal 2 butir. Thank you. Semoga bermanfaat. Thank you, Kemudian pasti. kita masuk ke berikutnya. Kalau usus sudah rusak, bagaimana cara ngatasinnya bagi anak-anak? Kalau usus sudah rusak untuk anak usia berapa dan gejalanya apa mungkin boleh dilengkapi? Ya, itu harus lebih ini ya, lebih spesifik.
Oke, ada lagi? Mungkin, oke, ini masih ada. Kak, Atomy Pure Spirulina aman dikonsumsi untuk wanita hamil? Aman. Oke, baik. Apakah masih ada? Jika sudah tidak ada, maka saya tutup ya untuk sesi Q&A. Mungkin nanti jika ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan ke leadernya masing-masing untuk lebih jelasnya. Dan juga sekarang boleh silakan dipersilakan untuk para leader ataupun peserta yang ingin sharing. Boleh untuk Pak Boas, Bu Ria, kemudian Bu Koni, silakan. Ya, selamat malam semuanya. Saya senang sekali mengikuti Zoom malam ini. Ini rekor ya, sampai selesai sharing, sampai Q&A masih ada tadi 104 peserta yang bergabung. Bravo nih buat leader Christine Angela dengan sharingnya yang luar biasa, nggak membuat orang bosan, membuat orang awam jadi merasa malam ini pintar, seperti sudah kuliah berapa sesi ya. Kalau orang lain kuliah ilmu gizi ini butuh bertahun-tahun, tapi malam ini Christine menghadirkannya dalam sampai hanya 1,5 jam membuat orang bisa mengerti banyak hal ya. Thank you banget, sharingnya luar biasa. Teman-teman setuju ya, sharingnya malam ini luar biasa ya. Yang setuju kasih tanda hati ya di screen-nya. Pencet tanda hati ya. Kita mau appreciate Christine nih buat sharing malam hari ini. Ya, saya sangat senang karena malam ini topiknya menyeluruh ya. Sepertinya sederhana tentang protein, tetapi ternyata protein itu keterkaitannya luas ya. Karena harus dibereskan dulu dengan enzim-enzim di tubuh kita. Demikian juga dengan tadi Christine menyinggung mengenai peran manfaat probiotik juga. Jadi di Atomy ini semuanya tersedia ya. Kita di Atomy punya tadi disebutkan spirulina itu sumber protein yang aman dan harganya sangat terjangkau sekali. Kemudian kita juga kalau ada masalah gunting-guntingnya pada rusak atau enzimnya pada nggak berfungsi, kita punya Finezyme ya, rasanya enak buat dessert seperti kue nastar, praktis dikonsumsi kemana-mana. Kita juga punya vitamin C-nya Atomy juga aman untuk lambung, rasanya enak ya. Kemudian kita juga ada triple A protein buat yang butuh asupan protein khusus ya. Dan juga probiotik. Probiotiknya Atomy ini sangat bagus. Tadi Christine sempat menyinggung ya, kalau di tempat lain harga probiotik itu sangat mahal, itu benar sekali. Kita punya probiotik, harganya kalau dilihat harga dan kualitasnya itu amazing banget ya, Atomy punya. Kita punya yang baru namanya SCI Microbiome, ini probiotiknya 10 miliar koloni ya, 10 miliar CFU. Itu sangat tinggi dan sangat bagus. Dan buat anak-anak juga sekarang ada kit probiotik ya yang sudah diformulasi khusus buat anak-anak. Jadi Atomy ini menyediakan solusi ya buat kita semua. Dulu Pak Boas ini juga bermasalah dengan pencernaannya. Sering sekali ke dokter bahkan opnam karena masalah lambung dan usus pencernaan. Terkadang ususnya peristaltiknya mogok, nggak mau gerak. Tapi puji Tuhan ya, sejak ketemu Atomy ini tidak pernah ada kendala lagi, bahkan ngopi pun nggak masalah. Kalau dulu ngopi nggak bisa, karena lambungnya pasti bermasalah. Bahkan ngopi pun Atomy menyediakan solusinya ya, kopi yang ramah untuk lambung. Nah di Atomy ini semuanya ada, jadi buat saya, Pak Boas, dan anak-anak kami sangat bersyukur ketemu Atomy, karena Atomy buat kami adalah solusi buat kebutuhan kesehatan keluarga kami. Ya, itu saja yang saya bisa tambahkan. Kalau ditanya produknya yang sudah dikonsumsi berapa, banyak banget. Kami sudah memakai produk Atomy 150 macam lebih ya untuk keluarga kami, dan itu tidak jadi beban karena sebenarnya hanya menggantikan brand dari brand-brand lain yang sebelumnya kami pakai, tapi justru sejak mengkonsumsi produk Atomy kami merasakan manfaat kesehatan juga. Ternyata
cashback-nya keren ya. Jadi ini Atomi ini kita hanya memindahkan ke pembelanjaan keluarga bulanan ke Atomi, kita mendapatkan manfaat baik kesehatan, penampilan, maupun kesejahteraan keluarga yang sangat luar biasa banget. Kalau Ibu Christine, leader Christine ini seorang nutrisionis, itu seorang yang sangat picky. Nggak akan sembarangan pilih produk, bahkan anaknya dari kecil produk Atominya macam-macam. Saya tahu mengapa Christine mau memilih Atomi ya, karena dia pasti baca semuanya. Saya lihat dulu Hana dari kecil, produk-produknya Atomi dan jarang sakit ya. Memang Atomi ini bagus banget. Ya, itu aja tambahan saya. Mungkin leader Poni, leader Lili Sumawi, ataupun yang lain bisa menambahkan. Thank you. Thank Ya, you. terima kasih banyak untuk Bu Ria ya, Pak Bos. Terima kasih. Untuk dari yang lain, apakah ada yang ingin sharing atau menambahkan? Ya, saya boleh. Oh ya, baik. Ya. Saya juga senang sekali di Atomi ini karena semakin hari semakin lengkap produknya. Jadi sesuai dengan kebutuhan seperti tadi ada probiotik, kids probiotik, ya terus makin hari makin lengkap. Jadi saya suka sekali dan sangat aman. Nah, pengalaman saya menggunakan spirulina selain memperoleh protein juga untuk pernapasan ketika kita batuk dan juga untuk kesehatan lambung. Jadi kalau misalnya asam lambung tinggi, teman saya menggunakan spirulina dan itu dapat teratasi dengan baik. Itu pengalamannya. Terima kasih. Jadi memang benar-benar spirulina itu bagus dan produk-produk Atomi ini sangat aman dan sangat bagus. Ya. Ya, baik. Terima kasih untuk Bu Sumawi. Ada lagi dari teman-teman yang ingin sharing atau berbagi? Benar, teman-teman. Aku mau nambahin. Jadi yang dibilang sama leader Ria itu benar. Kenapa aku pilih dan tetap di Atomi ya? Maksudnya banyak sekali produk yang mau menarik saya untuk berpindah hati ya. Maksudnya mereka, banyak sekali penawaran yang menggiurkan gitu ya untuk menarik saya ke tempat lain gitu. Dia mau saya ikut, maksudnya ikut presentasi di tempat lain untuk produknya. Tapi menurut saya yang paling utama itu adalah beban moral. Karena ketika tujuannya itu hanya untuk menjual suatu produk, bukan untuk dasar kebutuhan manusia, itu sebagai pribadi saya nggak bisa gitu. Jadi kalau misalnya memang itu produk bagus, saya akan bilang itu bagus. Tapi kalau misalnya produk itu nggak bagus, saya bilang bagus, itu nggak bisa gitu. Jadi kenapa saya tetap di Atomi? Kenapa berani kasih anak itu dari usia segitu kecilnya? Kenapa berani kasih? Karena saya yakin gitu. Saya udah yakin, saya udah pelajari, saya percaya bahwa Atomi ini memang baik gitu. Itu aja sih. Baik, terima kasih untuk Christine ya, yang sudah menambahkan lagi. Baik, apakah ada lagi dari teman-teman? Ayo tambahin dikit ya. Oke. Teman-teman, itu saya sih cuma mau sedikit bahas tentang triple A protein. Kalau menurut saya itu sih mesti ada di rumah ya. Kan kita nggak usah terlalu takut, itu kan expirednya masih jauh. Nah, kenapa saya bilang mesti ada di rumah? Karena saya ngalamin sendiri waktu bulan Februari yang lalu saya sakit itu. Untungnya ada Christine itu sama Ika itu langsung kirimin triple A protein. Karena saya nggak bisa makan. Saya nggak bisa makan dan badan saya itu drop banget gitu. Turun berat badannya drastis gitu. Nah, pada saat saya nggak bisa makan itu, yang membantu saya untuk bertahan, jadi saya juga nggak lemas, selain saya memang minum ada suplemennya Atomi ya, misalnya saya minum waktu itu Hemohim, minum vitamin C, minum omega 3, minum. Tapi yang menurut saya pada saat itu yang membantu badan saya itu nggak drop itu si triple up itu. Karena kenapa? Karena zaman sekarang ini kan penyakit banyak nih.
kita bisa sakit batuk aja bisa berminggu-minggu, bahkan ada yang berbulan-bulan, padahal cuma batuk loh gitu. Sekarang ini banyak sekali yang banyak juga yang terjadi makan muntah itu banyak banget gitu. Nah ini nggak tahu karena memang cuacanya kah atau memang perpindahan cuaca juga saya nggak ngerti. Nah kalau kita ini lagi saat ini susah makan, menurut saya yang paling membantu itu tuh si triple up itu, karena dia bisa membantu menggantikan makan kita gitu. Misalnya oh kita nggak bisa nih makan pagi itu karena kayaknya mual atau makan siang nggak bisa mual. Nah proteinnya kita ini tuh udah lengkap sekali. Terus rasanya juga kalau saya sih oke-oke aja ya gitu. Mungkin kalau teman-teman ada yang kurang begitu suka, mungkin bisa dibantu ditambah dengan susu lain. Nah tapi kalau kata saya sih itu wajib gitu. Karena pada saat waktu itu akhirnya setelah saya keluar dari rumah sakit itu saya tuh naikin berat badan itu pakai triple up. Nah, tapi kalau yang mau kurusin nggak usah khawatir ya, jangan bilang untuk minum triple up jadi gendut gitu. Enggak. Jadi karena saya itu merasa wajib, sehari itu saya bisa minum ada 2 sampai 3 saset. Gitu. Karena apa? Karena saya merasa saya butuh. Karena apa yang saya makan itu saya nggak bisa terima gitu. Apa yang saya makan saya paling makan 1 atau 2 sendok, udah gitu udah, selebihnya saya minum si triple up sama spirulina. Saya minum spirulina. Nah, dari situ baru berat badannya bertambah. Jadi lebih baik persiapin dulu di rumah dibanding kalau kita udah sakit terus baru kita cari gitu. Itu agak menyulitkan sih karena kan itu barangnya juga masih PO Korea ya. Jadi lebih baik sih tanya sama leadernya masing-masing tentang si triple up protein. Itu sih, Dek. Yuk. Ya, betul. Ya, Thank you. betul. Iya, aku Terima banget kasih ya. waktu itu Cifoni pas sakit itu kurus banget dan memprihatinkan. Kondisinya itu kita sampai nggak habis pikir kenapa bisa sampai sakit waktu itu ya. Cifoni itu, aduh. Tapi memang sih benar-benar yang Cifoni ngomong tuh emang benar banget. Jadi ketika kita nggak bisa makan, padahal imun kita itu sangat perlu protein dan untuk regenerasi sel, untuk perbaikan semua organ kita habis sakit itu protein tuh necessary. Jadi triple up protein tuh itu udah penting sekali kalau kita sakit. Baik, terima kasih untuk semuanya yang sudah sharing dan menambahkan. Apakah ada lagi dari teman-teman? Oke, jika sudah tidak ada, berarti sampai di sini untuk malam hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi kepada speaker kita yang sangat luar biasa, Bu Christine Angela, Sales Master. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita sama-sama membacakan moto perusahaan. Ayo, saya persilahkan 5 detik untuk siap semua. Saya beri aba-aba ya. Mari kita mulai. 3, 2, 1. Menghargai semangat, menciptakan visi, ikuti keyakinan, melayani dengan kerendahan hati. Ayo. Thank you. Thank you banget semuanya. Terima kasih, semoga selalu bermanfaat ya semuanya. Thank you banget. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat semuanya. Selamat malam. Bye. Bye. Thank you.